Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rijani Tom Fahmi, mahasiswa D4 Lintas Jenjang Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ITS. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendemokan proyek data mining tugas kuliah dari Bapak Rosyid. Judulnya adalah penerapan metode K-mean clustering data mining pada tingkat persaingan SBMPTN di program studi ITS. Judulnya keren ini, sama kayak skripsi-skripsi S1. Ya, ini untuk ya, saya Rizento Romi, NRP sekian, sudah. Jadi ini mengenal K-means. Metode K-mean clustering digunakan dalam data mining untuk mengelompokkan data ke dalam cluster atau beberapa kelompok berdasarkan suatu kemiripan variabel atau atribut data. Berikut adalah contoh data yang saya gunakan. Jadi ini adalah contoh data yang saya ambil di sbmptn.ac.id. Berdasarkan data di atas, saya ingin mengelompokkan data ke tingkat persaingan yang ada di program studi ITS dengan kriteria daya tampung dan program studi dan peminat program studi tersebut. Ini daya tampung dan peminat program studi tersebut. Algoritma K-mean clustering adalah seperti ini. Yang pertama mulai, tentukan jumlah cluster. Tentukan asumsi titik pusat cluster atau centroid. Hitung jarak objek ke centroid, kelompokkan data berdasarkan objek minimum ini. Jika objek ada ke objek yang sama, jika tidak ada, maka akan dilanjutkan sampai ketika dilakukan cluster lagi, pengelompokan lagi, data yang disajikan adalah sama, baru selesai. Ya, ini adalah contohnya. Menentukan jumlah cluster atau titik pusat cluster, hitung centroid. Pengelompokan data, alokasi data centroid pada rata-rata terdekat, kembali ke step 3 sampai ini. Apabila nilai objective function yang digunakan di atas adalah nilai threshold yang ditentukan. Distance page digunakan untuk menghitung jarak antara data dan centroid. Adapun persamaan yang dapat digunakan salah satunya yaitu Euclidean distance page. Euclidean distance page sering digunakan dalam perhitungan jarak. Hal ini dikarenakan hasil yang diperoleh merupakan jarak terpendek antara dua titik yang diperhitungkan. Adapun persamaannya adalah sebagai berikut. DIJ sama dengan sigma P, K sama dengan 1, dalam kurung open Cortex Smart open Cortex Smart dalam buka kurung X I K dikurangi X J K pangkat 2, ya, dimana DIJ jarak objek antara objek I dan J, P dimensi data, koordinat dari objek I pada dimensi K, X J K koordinat dari objek J pada dimensi K. Ini adalah langkah-langkah. Dalam tahap ini akan dijelaskan langkah pengoperasian K-mean manual. Misalnya kita tentukan jumlah klasternya adalah 3. Jumlah datanya 13, jumlah atributnya adalah 2. Ini kan? Ya. Kita tentukan titik pusat klaster secara random. Jadi diambil untuk klaster pertama, ya, dari dua parameter itu ada 30 dan 586. Klaster kedua ada 27 dan 1. Klaster ketiga 45 dan 759. Ini dilakukan secara random. Langkah ketika perhitungan jarak pusat klaster untuk mengukur jarak antar dengan pusat klaster digunakan Euclidean distance, kemudian akan didapatkan metrik jarak C1, C2, dan C3 sebagai berikut. C1 akar dari
dalam kurung 30 dikurangi 3 pangkat 2 dikalikan 361 dikurangi 586 pangkat 2 sama dengan 225. Ini adalah rumusnya untuk menentukan equation distance. Jadi dari data ini kita gunakan rumus ini. SQRT akar dari 30 ini adalah dikurangi dengan titik pusat klaster. Ya, 586. 586 dikurangi titik pusat klaster pertama adalah 30 dan 586. Jadi ini hasilnya adalah 255. Hasilnya itu hasil dari tabel tersebut di atas seperti ini C1, C2, C3. Hasilnya ini kita akan tahu bahwa C1 sekian, C2 sekian, C3 sekian. Dari jarak ini yang paling terdekat mana jarak terpendek adalah 225. Jadi C1 data 1 masuk kelompok 1, data 2 masuk kelompok ya. Pengelompokan data dari data tersebut kan dari ini yang terdekat ya ada. Kita tahu bahwa ini yang terdekat 9. Hasil pengelompokannya adalah sekian. Jadi C1 1 kelompok 3 kelompok 1 1 ini adalah. Kemudian diulang lagi penentuan pusat klaster baru. Jadi data klaster baru itu diambil dari data ini. C1 ini C2 yang masuk kelompok 1 1 2 4 5 ini dibagi. Ini data ini 1 2 4 5 ditambahkan semua kemudian dibagi 4 itu klaster 1A dan klaster 1B-nya adalah ini 1 2 4 5 ditambah dibagi 4 hasilnya adalah ini. Untuk data kedua juga sama caranya seperti itu. Jumlah klaster yang ada ditambahkan semua nilainya dan dibagi oleh banyaknya jumlah data. Hasilnya untuk pengulangan kedua adalah seperti ini. Ini dilakukan secara random. Ya, jadi secara otomatis. Hasilnya adalah seperti ini dan nilainya adalah seperti ini. 1 1 1 1 2. Jadi di sini setelah itu ada namanya fungsi pengecekan. Hasil klaster pertama dan kelompok kedua apakah sudah sama? Kalau sudah sama, maka tidak akan dilakukan pengulangan lagi. Misalnya ini 1 1 1 1 1 1 1 1 1 dan 1 1. Ini sudah hasil fix karena sudah sama dengan pengelompokan yang pertama. Jika belum sama, maka jika masih ada perbedaan, maka akan terus dilakukan pengelompokan secara berulang-ulang. Ya, itulah K-mean clustering. Contoh programnya adalah seperti ini. Ini datanya sama dengan data yang awal tadi. Ini titik pusat cluster awalnya semuanya secara random ya. Jadi misalnya ini saya lihat ya. Di sini hasilnya kita sampai berapa kali? Satu kali perulangan kita lihat. Satu kali perulangan. 2 kali perulangan. 3 kali perulangan. 4 kali perulangan. 5 kali perulangan sudah selesai hasilnya ini. Setiap kali kita jalankan programnya akan berbeda-beda hasilnya karena program ini melakukannya secara otomatis. Ya, kadang bisa cepat, ya. Lainnya juga beda-beda. Ya. Terkadang juga bisa error kalau misalnya pembaginya adalah 0. Ya, ini. Ini cuma berapa kali perulangan? 1, 2, nanan semua error ini. Ini adalah benar. Jadi tergantung. Program terkadang bisa error kalau misalnya
pada suatu ketika kita melakukan perulangan mendapatkan nilai 0 semuanya. Jadi ketika dibagi 0 ya, jadi beda-beda. Setiap kali kita jalankan hasilnya juga beda-beda. Ini cuma 2 kali perulangan sudah selesai. Hmm, ya, ya hasilnya beda-beda. Jadi seperti itu. Contoh programnya adalah seperti ini. Inilah program yang saya buat. Untuk programnya agak lumayan panjang ya. Berbeda dengan Bayesian sebelumnya. Ini adalah contoh programnya. Agak lumayan panjang. Ini adalah menampilkan centroid, membuat centroidnya ini. Buat centroid baru. Semuanya saya lakukan dengan otomatis di PHP dengan fungsi random. Untuk fungsi akarnya menggunakan SQRT dan lain sebagainya. Nih, ini adalah contoh program yang telah saya buat dengan bahasa pemrograman PHP. Mungkin teman-teman sudah, yang perlu diingat oleh teman-teman, jangan melihat kode program, tapi lihatlah pada prosesnya. Karena jika teman-teman lihat pada kode program, maka teman-teman terpaksa harus mempelajari cara kode program saya. Saya membuat program. Ini adalah fungsi random. Random elemen 1 sampai 13. Random elemen 1 sampai 13. Ini. Jadi saran saya jangan pernah melihat kode program. Lebih baik pelajari proses manual yang ada, yang saya jelaskan tadi di sini. Dengan pelajari ini, insya Allah teman-teman sudah bisa membuat atau mengerjakan misalnya skripsinya tentang K-mean clustering atau tugas akhirnya tentang K-mean clustering, data mining. Insya Allah sudah bisa membuat programnya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Sampai bertemu lagi di tutorial data mining selanjutnya. Demo program data mining selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.